percobaan faktorial itu banyak faktor yang mungkin kita ingin buat gitu ya. Terus di sana kita harus memilih gitu ya, memilih faktor apa yang kita inginkan. Jadi rata-rata orang biasanya menggunakan faktornya itu kualitatif digabung dengan kuantitatif gitu. Kuantitatif gabung kuantitatif itu bisa juga, cuman orang lebih banyak kualitatif dengan kuantitatif gitu. Di sini faktor itu nggak boleh nggak ada tarafnya, harus ada taraf gitu. Harus lebih dari levelnya itu harus lebih dari satu. Kalau satu saja levelnya artinya tidak akan faktorial ya. Misalnya jenis zat PT saya mau pakainya oksin saja gitu, kemudian ada konsentrasi jenis pertama gitu ya, faktor keduanya adalah konsentrasi, terus kita nggak mau ada di jenis ini tarafnya atau levelnya, itu nggak faktorial namanya, artinya itu masih dalam satu faktornya adalah konsentrasi oksin misal. Nah, tapi kalau kita mau membuat ada jenis auksin gitu ya, jenis auksin bisa IAA, 2,4-D, IBA dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita pakai tarafnya ada 3 misal. Kemudian kita ambil faktor kedua adalah konsentrasi misalnya dari 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm misalnya. 50, 100 dan 150 ppm itu baru bisa dikatakan faktorial. Kemudian memungkinkan timbulnya interaksi dari faktor-faktor yang terlibat di sana gitu. Jadi kemarin Ibu pernah katakan bahwa misalnya kalau kita membuat tadi jenis zat PT, jenis auksin misalnya IAA, IBA, 2,4-D gitu ya, kita gunakan 3 jenis gitu ya. Kemudian kita ambil taraf faktor kedua itu adalah konsentrasi, ada 0 misalnya. 0 ini otomatis kan akan banyak tuh tanpa IAA ada, tanpa IBA ada, tanpa 2,4-D ada gitu. Akhirnya kan kesannya kontrol itu misalnya kalau kita ulang 5 kali dia jadinya 15 gitu ya. Tapi mau nggak mau kalau kita mau melihat faktorial harus seperti itu gitu. Kalau enggak ya balikan itu ke satu faktor gitu. Terus kita lihat di sini percobaan faktorial itu suatu percobaan yang perlakuannya terdiri dari, kenapa kelihatan sih? Yang terdiri dari kombinasi taraf dengan beberapa faktor. Kita ambil di sini F faktor, kemudian T taraf gitu. Jadi percobaannya adalah faktorial F pangkat T. Maka orang sering menyebutnya kalau faktornya 2 gitu ya. Kalau faktornya 2, tarafnya 2, maka orang sering menyebut 2 pangkat 2. Kalau faktornya ada 3, misalnya gitu ya, faktor 1 tarafnya 2, faktor 2 itu tarafnya 2, faktor 3 tarafnya 3, maka orang sering menyebut 2 kali 2 kali 3 gitu. Nah, ini suka orang sebutnya seperti itu. Kalau faktornya ada 2, faktor 1 tarafnya 2, faktor 2 tarafnya 3, maka 2 kali 3, sehingga dapat seperti ini tarafnya. Jadi masing-masing itu dikatakan nanti ujungnya adalah perlakuannya. Misalnya 2 kali 2 berartinya itu adalah jadinya 4 perlakuannya. 2 kali 2 kali 3 maka perlakuannya ada berapa? 4, 12 gitu ya. Ini 2 kali 3 perlakuannya menjadi 6 gitu ya. Kemudian masing-masingnya ini ditentukan pengulangannya sesuai dengan ketentuan yang kemarin. Kalau dia RAL maka dia perlakuan dikali ulangan kurang 1 plus besar sama 15 gitu ya. Tapi kalau dia RA itu adalah perlakuan kurang 1 dikali ulangan kurang 1 plus besar sama 15 gitu.
Jadi itu yang orang melihat penamaan atau kadang-kadang langsung saja 2 kali 2 kali 3 sekian perlakuan gitu. Maka ibu suka tuh kalau seandainya ada seminar proposal, tabel ini nggak penting. Kita suka kakak-kakak kelas kalian di dalam seminar membuat lagi tabel perlakuan gitu. Tapi kalau kita sudah mengatakan penelitian saya adalah faktorial dengan 2 faktor gitu ya. Faktor pertama ada 3 taraf, faktor kedua ada 3 taraf, itu orang sudah tahu bahwa jumlah perlakuannya itu ada 9, 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3 masing-masingnya mungkin 3 taraf gitu ya, 3 kali 3 9. Jadi nggak perlu disebutkan lagi di dalam tabel, misalnya itu suka jadi tabel 1 ya, tabel 1 bahwa ini adalah tabel perlakuan. Itu kalau bagi ibu tuh nggak penting karena semua orang mengerti dengan menyebutkan angka seperti ini, 2 kali 2 kali 3 gitu. Ini artinya adalah 3 faktor, faktor pertama 2 tarafnya, faktor kedua 2 tarafnya, faktor ketiga 3 tarafnya. Jadi lebih kurang seperti itu. Oke, kemudian dalam tahapan desain percobaan faktorialnya, kemudian itu kan perlu ada desainnya, baik di lapangan gitu ya. Nah itu kita pertimbangkan faktor dan taraf ini. Yang perlu dipertimbangkan kembali adalah rancangan lingkungan. Kemarin ada rancangan perlakuan itu adalah faktor dan taraf gitu ya. Rancangan lingkungan itu ada RAL kah dia, RAK kah dia, rancangan bujur sangkar Latin kah dia, split plot kah, atau split block kah dia. Nih, nanti ini akan kita pelajari split plot dan split block ini akan terlihat di apa namanya nih di penjelasan berikutnya. Kalau kita lihat nih bagaimana sih apa sih yang menjadi keuntungan dari percobaan faktorial itu gitu ya. Kita lihat di sini. Coba kalau seandainya yang terjadi itu kita lihat faktor A dulu. Faktor A posisinya seperti ini. Artinya faktor A ini pengaruh utama dari faktor A. Kita lihat semakin tinggi taraf maka semakin tinggi misalnya variabel terikatnya gitu ya. Semakin tinggi variabel terikatnya gitu ya. Nah, ini kalau seandainya kita lihat di sini, kita lihat juga faktor utamanya, misalnya faktor B. Ini juga semakin tinggi taraf yang kita gunakan, semakin tinggi juga faktor terikatnya. Artinya ini kalau ditanya ini berpengaruh nggak faktor A dan berpengaruh nggak faktor B gitu ya. Dilihat sementara itu berpengaruh karena semakin tinggi gitu ya. Ada perbedaan antara taraf paling kecil dengan taraf yang paling besar gitu ya. Nah, kemudian kita lihat interaksinya. Kita mencoba nih bagaimana sih pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B gitu ya. Nah, kalau dapatnya seperti ini, misal faktor B di faktor A dan B ya. Ini di A di taraf A, kemudian ini adalah variabel terikatnya gitu ya. Kita lihat B-nya gitu ya. B1, B2 dia tuh jalan masing-masing. Jalan masing-masing artinya dia tidak ada ikatan, tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B gitu. Tapi kalau kita lihat di sini di B0-nya ini naik, ini turun gitu. Artinya di sini ada interaksi. Walaupun interaksinya itu hanya pada titik ini kelihatan bahwa berpengaruh nyata nggak berpengaruh nyata gitu. Yang sama dia di sini kalau seandainya sampai di semakin tinggi taraf A ini gitu ya, taraf A maka terjadi perbedaan antara B1 dengan B0 gitu. Nah, terus di sini ada interaksi dan di sini juga ada interaksi. Kalau interaksi di sini artinya dia bertolak belakang. Semakin tinggi di B semakin tinggi faktor A maka dia semakin rendah. Sementara di B0 itu semakin tinggi faktor A maka dia semakin tinggi. Jadi terlihat bahwa bagaimana pengaruh faktor utama A, dia berpengaruh ternyata gitu ya, berpengaruh, kemudian faktor utama B berpengaruh, tapi pada saat kita interaksikan antara A dan B gitu ya, ternyata di sini tidak ada pengaruhnya gitu, tidak ada faktor B itu tidak ada pengaruhnya interaksinya dengan faktor A gitu. Nah, sementara di sini ada interaksi dan di sini juga ada interaksi. Kalau sini interaksinya bisa jadi
pada satu sisi ini dia tidak berbeda nyata, pada sisi yang lain di sini mungkin interaksinya positif gitu ya, dan di sini interaksinya adalah negatif gitu. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Halo. Mikail? Dari saya belum, Bu. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Bedanya gambar faktor A yang tengah sama yang paling kanan itu apa ya, Bu? Kan dua-duanya ada interaksinya ya, Bu? Ya. Tadi saya masih belum paham, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Dua-duanya ada interaksi ya. Kalau di yang paling kanan di sini berarti dari awal tuh interaksinya adalah tidak, dalam arti kata semakin tinggi faktor A misal, semakin rendah jadinya di sini nih faktor A-nya semakin tinggi, B-nya semakin rendah, B1-nya. Sementara kalau di B0-nya ini itu semakin tinggi faktor A, dia semakin tinggi B0-nya gitu. Nah, kalau di sini itu ada interaksi yang terlihat di sini, walaupun di sini juga kan kelihatan di sini nih, di sini. Tapi titik yang berpengaruhnya itu ada di satu titik, itu ternyata tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan antara interaksi antara faktor A dan faktor B gitu. Di sini ada titiknya. Di sini kalau dikatakan beda nyatanya hanya di A, konsentrasi A tinggi atau konsentrasi A rendah gitu. Tapi kalau di sini kita lihat faktornya itu di konsentrasi A tinggi. Gitu. Di taraf A paling tinggi itu sangat berpengaruh terhadap B gitu. B-nya mungkin B0 dan B1. B0 dan Baik, B1 Bu. itu berpengaruh. Terima kasih. Kemudian kita lihat tujuan percobaan faktoria adalah untuk melihat interaksi antar faktor yang dicobakan. Jadi tujuannya kan suka tuh di hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan itu harusnya yang kita tampilkan pertama itu adalah ada kakak kelasnya yang penelitiannya faktoria. Kalau biasanya interaksi ini suka tidak berpengaruh gitu. Yang berpengaruh itu adalah faktor tunggalnya gitu atau faktor utamanya. Sehingga seringkali mereka itu mengatakan bahwa faktor A gitu, faktor utama A mempengaruhi pertumbuhan tinggi misal seperti itu. Dalam kurung P kecil dari 0,05 gitu. Sedangkan faktor B dan interaksi antar faktornya tidak berpengaruh dengan dalam kurung tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman dalam kurung P besar dari 0,05 gitu. Nah, itu Ibu sering ajarkan seperti itu. Itu tujuannya sebenarnya adalah untuk kita lihatkan dulu deh mana yang berhasil gitu ya, yang benar berpengaruh. Tapi pada dasarnya itu tujuannya dari faktorial itu yang utama itu harusnya adalah interaksinya dulu. Kita lihat apakah interaksi antar faktor itu berpengaruh gitu ya. Kalau berpengaruh artinya sudah selesai di sana karena keinginan kita untuk melakukan percobaan dengan pola faktorial ini memang ingin melihat pengaruh interaksi antar faktor itu gitu. Tapi kalau dia tidak berpengaruh, tentu kita akan melihat bahwa faktor utama mana yang bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman itu. Coba kita ambil misal kalau tadi misalnya ada 0, jenis IAA-nya ada aksennya ada 3, konsentrasinya itu ada 0, kemudian 0, 10, 20, 30 misal ppm misalnya. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa jenis auksin berpengaruh gitu ya, mana jenis auksin yang tidak ada yang kita anggap
kalau kita katakan bahwa jenis auksin berpengaruh gitu, mana jenis auksin yang tidak ada tarafnya, gitu kan? Itu sulit. Atau kita ingin mengatakan bahwa konsentrasi itu berpengaruh, konsentrasi zat PT-nya berpengaruh gitu. Di mana kita melihat bahwa ada yang tanpa zat PT gitu ya. Nah, makanya di sini kita selalu kalau untuk melihat interaksi ini kita harus buat ada nol. Kalau ada nol, ada konsentrasi nol, maka baru kita bisa menyatakan bahwa faktor konsentrasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman gitu ya. Atau faktor jenis bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman gitu. Karena yang dia baca pada saat analisis data itu adalah yang pada dosis atau konsentrasi yang sama gitu. Nah, jadi kalau kita dia tanya jenis konsentrasi yang sama dengan jenis auksin yang berbeda. Kalau dia lihat lihat pengaruh konsentrasi itu pada taraf konsentrasi yang berbeda gitu. Nah, jadi itu kelihatan. Namun seringkali di dalam laporan penelitian atau skripsi gitu ya, itu dipisah-pisah kan bagaimana pengaruh faktor tunggal, bagaimana pengaruh faktor tunggal yang kedua atau utama pertama, utama yang kedua, kemudian baru interaksi gitu. Itu sebenarnya di statistiknya gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu sampai dijabarkan begitu, tapi dalam tahap belajar di mahasiswa kita mengizinkan seperti itu. Tapi kalau kita mau masukkan ke artikel enggak, yang berpengaruh apa gitu, yang diutamakan adalah interaksi antar faktor. Jadi di sini kita mengukur kedua faktor itu dia kalau saling sinergi atau terhadap saling sinergi dia maka itu positif. Tapi kalau salah satu faktor justru menghambat kinerja faktor lain maka dianggap adalah negatif gitu ya hubungannya gitu ya. Nah, kemudian melihat pengaruh interaksi antara kedua faktor ini, interaksi mengukur kegagalan dari pengaruh salah satu faktor untuk tetap sama pada setiap faktor lainnya. Nah, kita maunya pengaruh jenis saja gitu, pengaruh jenis. Kalau pengaruh jenis otomatis kan kita melihat yang dikasih jenis IAA, yang dikasih jenis IBA, yang dikasih jenis 2,4-D itu berbeda enggak gitu ya. Tapi itu kan tapi kita ingin melihat gitu ya bagaimana pengaruhnya pada konsentrasi yang berbeda gitu. Nah, jadi interaksi kalau seandainya kegagalan suatu jenis, misalnya jenis konsentrasinya itu gagal untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, maka yang berhasil itu adalah konsentrasi gitu. Jadi menggagalkan satu pengaruh dari faktor gitu. Nah, kemudian interaksi antar faktor adalah pengaruh dari faktor tertentu tergantung pada taraf dan faktor lainnya. Gitu. Artinya di sini kita lihat tadi jenis. Kalau kita melihat pengaruh jenis gitu ya, pengaruh jenis auksin gitu ya, kita lihat pengaruhnya apa. Tentu dia akan bandingkan pada jenis dengan dosis yang sama gitu. Kemudian kita lihat lagi bagaimana pengaruh dosis. Dia tidak memperhatikan, dia akan bandingkan dosis dengan jenis auksin yang sama. Dosis misalnya 0, 10, 20, 30, dia akan bandingkan itu gitu, berpengaruh atau tidak. Kalau jenis tadi dia melihat ada nggak pengaruh auksin IAA, IBA, dan 2,4-D misalnya, dia akan bandingkan itu. Nah, kalau salah satunya berpengaruh gitu ya, salah satunya mempengaruhi dan itu menggagalkan pengaruh dari faktor lain, itu bisa saja terjadi interaksi antar faktor gitu. Akan kelihatan nanti di data dan hasil uji ANOVA-nya gitu. Nah, kita ambil contoh di sini apabila pengaruh pemberian N sama pada taraf pemberian pupuk P, maka kedua faktor itu saling bebas. Artinya kalau N-nya sama, kemudian kita kasih dosis
pengaruh N nih, pengaruh pemberian N-nya sama pada setiap taraf pemberian P, maka kedua faktor tersebut saling bebas. Artinya coba kita N memberikan N gitu ya. N dengan dosis yang sama, kan tadi ada interaksi misalnya dosis N 50, N0 50, 100 misal gitu ya. Kemudian P-nya juga ada lagi, P-nya dosis 0, 10, 20 gitu. Pada N yang sama, misalnya N50 yang sama, kita lihat bagaimana pengaruh dengan adanya penambahan tanpa ditambah P, dengan dikasih P10, P20 gitu. Itu kita coba lihat ada nggak saling bebas nggak dia gitu pengaruh dari kedua faktor tersebut gitu. Jika dia saling bebas gitu ya, maka dikatakan itu tidak ada interaksinya. Ternyata nggak ada saling bebas dia yang tadi antara konsentrasi 0, 10 dan 20 ppm pada P itu dia berdiri masing-masing gitu ya. Masing-masing dia nggak ada pengaruh pada N yang sama tadi, masing-masing nggak ada interaksinya gitu. Maka itu disebut tidak ada interaksi. Tapi apabila pemberian N memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap taraf dari P gitu, maka dikatakan terjadi interaksi faktor N dan faktor P. Kemudian dari rancangan faktorial itu kita lihat apakah dia RAL gitu, apakah dia RA gitu ya. Kita lihat RAL faktorial dengan dua faktor. Percobaan faktorial itu tadi faktornya yang berbeda. Dalam RAL itu sebenarnya sama saja dengan RAL yang biasa gitu. Tadi misalnya faktor kita ada 2, faktor pertama 3, faktor kedua 3, maka itu ada 6 perlakuan. 6 perlakuan ini mau diulang 6 kali misalnya, 6 kali. Maka RAL-nya semua perlakuan itu dengan 6 kali ulangan tadi itu diajak dalam lingkungan yang sama. Gitu. Syaratnya adalah lingkungannya atau unit percobaannya harus homogen kemarin. Kemudian pada prinsipnya sama dengan rancangan acak lengkap, namun hal ini faktor yang dicobakan lebih dari satu. Itu saja bedanya gitu. Cara pengacakannya itu sama. Ini adalah contoh dari rancangan faktorial menggunakan RAL gitu. Nah, di sini seorang peneliti ingin mengetahui produksi padi yang menggunakan 3 varietas benih yaitu V1, V2, V3 dan diberi pupuk N dengan dosis N0, N1, N2, N3 gitu ya. Maka di sini ada 2 kali 4, 2 faktor pertama varietasnya V1, V2, V3, sementara faktor kedua adalah dosis N0, N1, N2, N3. Maka terdapat 12 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi perlakuan terbentuk antara varietas benih dan dosis yang diterapkan pada lahan gitu ya. Lahan yang digunakan 2 kali 3 meter yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini ada berapa, karena ada 2 perlakuan kemudian 3 kali ulangan, bisa 12 perlakuan 3 kali ulangan, maka ada 3 peta. 3 petak sebanyak 2 kali 3 meter ini ada 3 petak. 3 petak. Kemudian unit percobaannya adalah 36 unit percobaan. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Dari saya cukup. Ini tata letaknya. Tata letaknya kalau saja ini 2 kali 3 meter misalnya. 2 kali 3 meter, ini 2 kali 3 meter, ini 2 kali 3 meter. Kemudian karena itu adalah tanaman varietas ya, mungkin di sini ada muat kali 3 kali 4, 3 kali 4 berarti ada 12 tanaman, di sini ada 12 tanaman, ini ada 12 tanaman gitu. Karena dia RAL gitu ya. Karena dia RAL, maka di sini diacak semuanya, dibuatlah 1 sampai 36.
dari 1 sampai 36 peta gitu ya, 36 peta, kemudian ini diposisikan P1, N1 sampai 12 tadi perlakuannya diposisikan di sini secara acak gitu. Dapatlah di dalam luasan lahan seperti ini kita menanam ini untuk V2N3. V2N3 itu di nomor V2 nomor 8, dia posisinya di sini gitu ya. Kemudian ada V2N0 gitu ya. Dia posisinya di sini sudah hasil acak. Jadi kalau misalnya kita gunakan polybag misalnya, ini kan peta tanah 2 kali 3 meter nih. Kita gunakan polybag dan mungkin setiap perlakuan itu diulang setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali misalnya. Setiap ulang itu memiliki sub ulangan 3 misalnya polybag. Jadi 3 polybagnya itu kita taruh di sini. 3 polybag di sini yang sama-sama V2N2. Ada 3 di sini. Kemudian ini juga ada 3 polybag sama-sama V2N3 N0 gitu. Nah, ini nanti data ini dari data 3 tanaman. Kalau tadi contohnya misal 12 tanaman ya, itu diambil bukan data totalnya tapi data rata-rata. Dia akan mewakili satu data saja dari setiap ini gitu ya. Karena di sini sudah ada ulangannya. Maka data itu yang dimasukkan ke dalam SPSS atau SAS atau Minitab dan yang lainnya, dan itu yang diolah menjadi mau ujinya uji ANOVA atau ujinya uji TUKE dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini posisi rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktornya adalah yang pertama tarafnya 3, yang kedua itu tarafnya 4, sehingga ada 12 perlakuan. Kemudian ada rancangan acak kelompok faktorial dengan 2 faktor lagi gitu ya. Kalau tadi RAL, ini beda, dia menjadi rancangan acak kelompok gitu. Perbedaan 2 faktor dapat juga diaplikasikan sebagai seluruh unit-unit percobaan secara berkelompok. Jadi unit percobaan yang digunakan tidak seragam. Bisa jadi tanamannya tidak seragam atau ukuran sampelnya tidak seragam, atau bisa jadi faktor lingkungannya yang tidak seragam. Kita ambil contoh lagi di sini bahwa seorang peneliti ingin mengetahui produksi padi yang menggunakan 3 varietas masih V1, V2, V3 dan diberikan pupuk N sebanyak N0, N1, N2 dan N3 gitu. Maka perlakuannya adalah 3V4 12 kombinasi perlakuan dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, jika peta lahan yang digunakan itu tidak dijamin kehomogenannya gitu ya, maka kan di sini ulangan kita 3 kali, kita buat aja 3 kelompok gitu kan. Tapi sampel percobaan kita tuh seragam. Yang berbeda itu adalah kehomogenan lahan gitu ya, yang ya di peta-peta lahan. Jadi kita buatlah menjadi 3 kelompok lahan. Jadi lahan yang heterogen tadi kita kelompokkan dia menjadi 3 kelompok gitu, yang sehingga dalam satu kelompok itu relatif homogen gitu. Nah, sebagai contoh di sini itu adalah ternyata ada kemiringan lahan, tegak lurusnya lahan, sehingga itu menyebabkan aliran unsur hara gitu yang akan jauh lebih cepat gitu. Jadi unsur hara yang ada itu tidak mengendap di tanah dan akan langsung turun ke bawah gitu, itu sebabnya. Maka dibuatlah di sini peta-petanya sesuai dengan aliran air tadi gitu. Nah, setiap kombinasi perlakuan terbentuk antara varietas dan benih dan dosis pupuk diterapkan pada setiap kelompok. Ini contohnya. Dia 3 kali ulangan, kondisi lahannya itu tidak rata, dia miring dengan sudut kemiringan tertentu, sehingga dibuat 3 kelompok lahan gitu ya. Nah, dibuat 3 kelompok lahan dan ini dianggap ini adalah kelompok pertama yang kita perkirakan dia adalah homogen. Kalaupun nanti ada aliran unsur hara gitu ya, maka di sini ini kita anggap sama.
peta ini. Kemudian ini juga dianggap sama gitu, karena kita tidak langsung alirkan, kita buat tangganya di sini atau peta bertingkatnya di sini, dan ini juga sama. Nah, artinya 3 kali ulangan ini kita buat dalam bentuk petanya gitu ya. Peta ini dianggap seragam dan peta ini dianggap seragam, peta ini dianggap seragam semua. Sehingga V1 N0, V1 N2, V1 N1, V1 N4, N3 gitu ya. Ini semuanya diacak kalau di perlakuan satu nih, di ulangan satu semua yang menggambarkan perlakuan tadi itu harus ada gitu. Ini mungkin menjadi ulangan kedua dan ini menjadi ulangan ketiga gitu. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nanti kalau bertemu lahan yang seperti ini bisa dibuat begini, atau bertemu lahan yang mungkin pencahayaannya yang nggak pas, mungkin kita ada di sekitar gedung atau mungkin kita ada di perbukitan yang pertama kena cahaya matahari itu berbeda, itu bisa dibuat menjadi kelompok-kelompok lahan, itu menjadi kelompok dalam penelitian rancang acak kelompok. Kemudian ini cara mengacaknya. Cara mengacaknya kita coba beri nomor dulu perlakuannya V1 N0 gitu, sampailah menjadi V3 N3 gitu ya. Nah, setelah itu kita beri nomor peta lahannya, bisa dibuat di peta lahan masing-masing tadi itu ada 12 tempat gitu ya. 12 tempat, masing-masing 12 tempat tadi itu akan diisi oleh 12 perlakuan ini. 12 perlakuan. Jadi kalau tadi di sini, di sini harus ada 12 perlakuan, di sini ada 12 perlakuan, di sini ada 12 perlakuan gitu. Nah, dan ini bisa dikatakan ini ulangan 1, ulang 2, ulang 3, atau ini kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 gitu. Kurang seperti itu. Nah, setelah diberi nomor itu, baru diacaklah dia mau diposisikan di mana. Misalnya kita ambil di kelompok 1 diacak yang 12 ini, di 12 ini, kemudian di kelompok 1 itu kita juga buat tempatnya 12, maka masing-masing ini teracak pada setiap kelompok itu. Jadi di sini unit-unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringkat bilangan acak, jadi kita acak saja. Ini hasilnya. Blok 1 mungkin ini adalah yang paling atas tadi gitu ya, di kemiringan dia yang paling atas. Maka di sini 1 sampai 12-nya kelihatan di sini. Ini V0 N0 gitu, V2 N3. Kemudian di blok 2-nya yang tengah mungkin agak sedikit ke bawah gitu. Ini dapat acaknya seperti ini dalam kelompok 2 atau blok 2. Ini di blok 3 acaknya juga bentuknya seperti ini. Ini setelah dilakukan pengacakan untuk perlakuan atau faktor-faktor yang muncul karena lingkungan. Kemudian ada rancangan peta terpisah atau disebut juga dengan split plot. Sudah pernah dengar split plot? Atau sudah pernah melakukan penelitian di praktikum kali? Di praktikum juga belum ya. Kalau di sini ada bentuk khusus dari rancangan faktorial di mana ada faktor 1 dan faktor 2 juga gitu ya. Kombinasi perlakuan itu tidak diacak secara sempurna, ada yang di split dan di dalam plot-plot itu gitu ya. Ini pasti ada alasannya kenapa harus terjadi itu gitu ya.
Nah, biasanya gitu ya percobaan split plot ini dari dua jenis satuan percobaan itu tidak bisa dirancang sedemikian rupa rancangan lingkungannya untuk membuat keduanya bisa sama-sama ataupun berbeda gitu ya. Itu sulit untuk dilakukan. Biasanya suatu percobaan atau dibuat petak utamanya, kemudian ada anak petak gitu. Biasanya yang jadi petak utama itu adalah yang menjadi anak petak itu adalah yang benar-benar ingin kita ketahui pengaruhnya gitu ya. Yang menjadi petak utama itu yang faktor keduanya lah gitu. Faktor satunya menjadi anak petak dan faktor keduanya menjadi petak utama gitu. Itu bisa rancangan dasarnya, bisa rancang acak lengkap, rancang acak kelompok atau rancangan bujur sangkar Latin. Nah, suatu percobaan anak peta juga bisa dirancang dengan 3 rancangan dasar ini, kemudian kombinasi rancangan yang sering digunakan biasanya adalah rancang acak kelompok, itu banyak digunakan karena ini terkait dengan pertanian gitu ya. Tapi di penelitian hidroponik waktu itu, di hidroponik akhirnya kita gunakan split plot gitu ya, itu untuk memudahkan membuat instalasinya gitu. Jadi satu pipa dari rangkaian hidroponik itu semuanya misalnya kita kasihnya unsur hara nih, misalnya unsur hara konsentrasi dari AB mix misalnya. Konsentrasi ada yang 0, mungkin ada yang 50, mungkin ada yang 100 gitu. Itu kan tiga-tiganya berbeda. Agar kita tidak banyak gitu ya, kemudian banyak menggunakan, kita pakai itu hanya 3 saja, 3 dari 3 paralon gitu ya. Kemudian kita butuh perlakuan lain, faktor lain adalah kita memberikan dosis mungkin yang perlu disemprotkan barangkali adalah zat PT atau pupuk organik cair gitu. Nah, itu kita semprotkan di atas untuk memudahkannya gitu ya. Maka faktor anak petak tadi, faktor yang pengaruh POC tadi, kita buatlah di atas satu rangkaian pipa itu, ini menjadi split plotnya gitu. Yang menjadi plotnya itu adalah peta utamanya adalah konsentrasi dari IAA, kemudian kita splitkan di situ menjadi anak petanya adalah dosis dari POC-nya yang nanti disemprotkan di atas gitu ya. Kemudian waktu itu juga di penelitian Ibu pernah ada gitu ya, Ibu menggunakan genotip yang berbeda gitu ya, kemudian disemprotkan di situ zat PT ke tanamannya gitu. Akhirnya itu Ibu bikin split plot. Jadi yang menjadi peta utamanya adalah zat PT yang disemprotkan gitu ya. Kemudian yang menjadi anak petanya itu adalah genotip tanamannya gitu. Kenapa Ibu menggunakan yang menjadi peta utamanya itu adalah zat PT yang disemprotkan gitu ya? Karena yang namanya disemprotkan di lapangan, misalnya kita semprot nih, semprot gitu ya, kemungkinan tanaman tetangganya itu bisa kena gitu ya. Maka itu Ibu buatlah menjadi suatu plot di situ. Ibu splitkanlah di situ genotip tanamannya. Jadi di dalam penyemprotannya itu ini semua auksin 50 ppm disemprotkan di plot itu gitu ya. Dan di situ Ibu splitkan, ini ada genotip 1, genotip 2, genotip 3 gitu. Kalau enggak Ibu splitkan seperti itu, jadi saat Ibu menyemprot misalnya genotip 1 dengan IAA 50 ppm, sementara sebelahnya itu harus disemprot dengan 100 ppm, tentu akan berpengaruh gitu ya. Akhirnya dipilihlah rancangannya split plot gitu, tapi dengan tetap menggunakan rancangan acak lengkap gitu, lebih kurang itu contohnya.
alasan kenapa kita harus menerapkan rancangan peta terpisah atau split plot ini, ada tingkat kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan. Contohnya, di sini ada 2 faktor lokasi dan varietas, di mana peneliti lebih mementingkan varietas dibandingkan lokasi, gitu ya. Nah, itu kalau dikatakan apa namanya nih, pada uji multilokasi ya, diuji multilokasi untuk membuat varietas gitu ya. Kita uji, bisa nggak kita membuat misalnya kita ingin menguji pada dataran tinggi, dataran rendah misalnya, kemudian dataran sedang gitu ya. Sulit kita untuk saya pilih dataran rendahnya ada sekian gitu. Nanti itu diacak, itu kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin diacak seperti itu. Maka dibuatlah lokasi ini menjadi peta utamanya gitu ya, peta utamanya, kemudian varietas yang ditanam itu divariasikan menjadi peta, anak petanya gitu. Jadi dia ditanam di lokasi yang sama, kemudian di lokasi yang sama itu ditanam varietas-varietas, jenis-jenis varietasnya. Itu karena itu sulit untuk mencari lokasi yang persis sama gitu. Kemudian ada faktor yang kurang penting ditempatkan pada peta utama dan faktor yang lebih penting diletakkan pada anak peta atau subplot gitu. Kemudian biasanya rancangan peta tersarang ini juga digunakan pada pengembangan dari percobaan yang telah berjalan. Jadi percobaan itu sudah berjalan lama gitu ya. Kemudian ya kita buatlah splitnya itu misalnya, oh ya ini yang sudah berjalan lama, kemudian kita ulang baru, kita ada yang ingin kita tambahkan lagi, itu menjadi splitnya pada menjadi peta utamanya. Jadi peta utama yang sudah ditanam sekian lama, peta keduanya yang sudah ditanam misalnya kalau ini setahun, ini 5 bulan gitu ya, ini ada 3 bulan dan ini ada berapa bulan gitu ya. Itu menjadi peta utamanya. Kemudian menjadi anak petanya itu jadi setiap ulangan bulan tadi gitu ya, ulangan waktu tadi, maka semua varietas itu kita ada tanam di sana gitu. Itu pengembangan dari percobaannya sudah berjalan gitu ya. Tapi kita tetap ingin mencari perbedaannya. Kendala pengacakan di lapangan, di mana salah satu faktor yang dicobakan tidak bisa atau tidak efisien jika dilakukan pengacakan. Tadi kalau kita mau mengacak unsur HM misalnya konsentrasi AB mix di dalam penelitian hidroponik gitu, itu pasti banyak sekali instalasi yang kita gunakan. Kedua, pasti banyak sekali mesin air yang kita gunakan beserta embernya. Kemudian pasti akan banyak sekali itu pengeluaran dana gitu ya. Jadi untuk efisiennya gitu ya, maka di situ difasilitasi ya dengan rancangan peta rancangan tersarang ini gitu. Ini pengacakannya. Jadi pengacakan dilakukan dalam 2 tahap gitu ya. Mengacak taraf faktor yang akan dialokasikan pada peta utama. Jadi kita acak nih untuk peta utamanya, kemudian mengacak taraf faktor yang akan dilokasikan pada anak petak gitu. Kita masih ambil contoh 2 faktor, misalnya ini adalah faktor pupuk 3 taraf N0, N1, N2, dan faktor varietas 3 taraf itu P1, P2, P3 misalnya ya. Di sini yang menjadi peta utamanya adalah N. Jadi pemupukan N yang 3 taraf tadi, dan masing-masing itu kan diulang 3 kali, berarti 2 pemupukannya ada 3 kali 3 9. 9 ini diulang masing-masing 3 kali. Coba kita buat menjadi peta utamanya N.
ini N, ini semuanya ada N-nya nih. Ini N0, N1, N0, N2. Ini kan ada ulangannya 3 kali. N0, 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 N1, N1, N1 gitu. N2, N2, N2. Ini diacak di sini. Dia tetap diacak di peta utama, dia tetap diacak gitu ya. Kemudian untuk peta keduanya atau anak petanya adalah V1, V2, V3. Ini sudah hasil acak sebenarnya, bukan diurut gitu ya. Dan di sini ada P2, P3, P1 gitu ya. Semuanya diacak. Jadi dia diacak di sini, kemudian ke bawahnya diacak. Tapi ini sama, ini semuanya punya N0 gitu. Ini semuanya punya N1, ini N0, ini N2, ini N1, N1, N2, N0 dan N2 gitu. Jadi ini N0 V1, N0 V2, N0 V3 gitu. N1 V2, N1 V3, N1 V1 gitu. Ini artinya. Jadi ini diacak tapi dia menjadi peta utama. Ini diacak dia menjadi anak peta. Oke, ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Ibu mohon maaf, link sudah mau habis Bu. Oke, nanti kita Bagaimana sambung kalau lagi. kita ganti link dulu ya Bu ya? Oke. Baik Bu, saya tutup dulu ya Bu. Kita lanjut lagi di link lain. Mohon maaf ya Bu.
Permisi, Bu. Ibu mohon maaf, suaranya belum terdengar, Bu.
Sekarang kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Baru terdengar, Bu. Alhamdulillah. Oke. Coba kira-kira itu bisa membedakan nggak antara split plot dengan split block? Tadi Ibu sudah jelaskan ini belum ya? Ini belum ya? Dari rancangan blok terpisah tadi suara Ibu hilang, Bu. Oh, oke. Jadi di rancangan blok terpisah ini itu bedanya dengan rancangan plot terpisah atau tersarang itu adalah di sini kedua faktornya tadi, kalau tadi kan salah satu faktor menjadi faktor utama, menjadi peta utama gitu ya, dan faktor berikutnya menjadi anak petak gitu ya, di plot terpisah. Sementara kalau di sini di blok terpisah ini dua-dua faktornya itu menjadi peta utama gitu. Jadi peta utama dia terikat oleh pengacakan yang di peta utamanya gitu. Nah, pengaruh perlakuan yang ditentukan dalam rancangan ini adalah pengaruh interaksi. Jadi lebih kepada nggak bisa kita melihat pengaruh dari faktor 1 dan faktor 2 atau faktor utama gitu ya. Kemudian penempatan taraf-taraf kedua faktor dilakukan saling bersilangan. Dapat diaplikasikan pada rancang acak kelompok dan tidak bisa diaplikasikan pada rancangan acak lengkap gitu. Kita ambil contohnya di sini. Ini ada faktor A. Faktor A ini ada 3 taraf gitu ya. A1, A2, A3. Kemudian ada faktor B, ada 3 taraf, B1, B2, B3 gitu. Ini dalam lajurnya, dalam lajur ini atau jalur lajur ini A1, A3, A2. Ini anggap ini adalah kelompok pertama atau blok pertama, ini blok kedua, dan mungkin karena ini 3 kali ulangan, ini ada blok ketiga berikutnya. Nah, di sini kalau di faktor di split plot gitu ya, ini A1, di sini kan B1, B2, B3-nya diacak, B1, B2, B3-nya di sini juga diacak, di sini diacak. Tapi kalau di split block ini tidak diacak, ini B1 semua ke sini tuh B1. Ini B3 semua yang ke sini B3 gitu. B2 semua yang ke sini B2. Paham itu maksudnya? Kalau tadi yang di sini anak peta kan? Ya, ini menjadi peta utama gitu. Ini anak peta. Anak petanya ini diacak, di sini diacak, di sini diacak, di sini diacak gitu. Tapi kalau di split block itu tidak menjadi anak peta. Ini juga diacak, tapi diacak di pinggir sini saja, di arah barisnya saja gitu. Di baris ini saja diacaknya. Kemudian di sini sama. Ini B1 semua di baris ini B3 semua di sini, ini B2 semua di sini. Nah, itu bedanya antara split plot dengan split block. Jadi kalau diambil rancangannya gitu ya, rancangan lingkungan bisa digunakan di split block adalah rancangan acak kelompok, tidak bisa rancangan acak lengkap gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Oke, ini rancang percobaan dengan pengamatan berulang gitu ya. Ini rancang percobaan dengan pengamatan berulang. Ini mau diara, mau ra gitu ya. Ini dilakukan apalagi responnya terhadap pertumbuhan tanaman, perkembangan hewan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pengamatan berulang ini maknanya adalah pengamatan dari suatu respon yang dilakukan lebih dari 1 kali pada waktu yang berbeda. Misal kita melihat
mengamati tinggi tanaman umur 7 hari, umur 14 hari gitu ya. Umur 21 hari sampailah mungkin umur 3 bulan barangkali kita amati gitu ya. Nah, itu namanya rancangan percobaannya rancangan dengan pengamatan berulang gitu. Rancangan percobaannya apa gitu? Masih bisa RAL, masih bisa ARA, masih bisa split plot, masih bisa rancang wujud sangkar Latin gitu, atau lattice kemarin juga rancang lattice itu juga bisa digunakan. Cuma nanti dalam penampilan datanya gitu ya kita adakan waktu ada waktu gitu. Nah, suatu percobaan di mana masing-masing unit percobaan menerima perbedaan perlakuan terpisah dalam waktu. Jadi kan kenapa dia jadi pengamatan berulang gitu ya? Kita melakukan perlakuan, kemudian perlakuan itu misalnya kita pupuk di awal tanam, kemudian kita pupuk lagi setelah 2 minggu setelah tanam. Itu kan sudah ada perlakuannya gitu. Tapi tetap tanaman yang sama kita amati dari waktu ke waktu, bukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu ya. Kemudian banyak percobaan yang dilakukan baik di lapangan maupun di laboratorium. Pengukuran respon dari unit percobaan ini dilakukan berulang pada waktu yang berbeda, disebut dengan serial measurement-nya gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana sih yang berulang itu sebenarnya gitu ya. Percobaan pengamatan berulang itu adalah model analisis lain. Jadi lebih kepada model analisis yang berbeda, nanti rancangan lingkungannya sama gitu ya. Model rancang dasar agar informasinya yang diperoleh lebih luas gitu. Kalau kita tidak melakukan pengamatan berulang, maka kita tidak bisa menginformasikan pertumbuhan tanaman gitu ya. Kita tidak bisa menginformasikan perkembangan tanaman. Maka di sini kita harus melakukan pengamatan berulang itu. Kita lihat di sini bagaimana sih panjang batang gitu ya, panjang batang pada pengamatan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ini adalah percobaan yang kita lakukan gitu ya. Ini adalah perlakuan yang kita lakukan. Jadi rancangan pengamatan berulang itu digunakan pada percobaan respon. Bagaimana respon suatu makhluk hidup gitu ya terhadap responnya ini diamati secara terukur gitu ya terhadap perlakuan-perlakuan yang kita berikan dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi bagaimana respon suatu sampel terhadap perlakuan-perlakuan yang kita berikan dalam jangka waktu tertentu itu harus diukur secara benar gitu, harus teramati dan terukur. Nah, ini pertumbuhan kecambah selama 7 hari, bagaimana pertumbuhannya gitu kita lihat. Panjang batang yang terbentuk, bisa panjang akar yang terbentuk gitu ya. Kalau jumlah daun ya namanya juga kecambah, daunnya akan belum terbentuk baru 7 hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 sampai hari ke-7 selama 7 hari. Ini perlakuannya C1N1. Artinya di sini juga ada entah dia pakainya faktorial di sini bisa jadi faktorial, bisa jadi enggak gitu. Tapi kalau dilihat dari pengkodeannya adalah C1N1, C1N2 itu adalah faktorial gitu. Jadi dia menggunakan rancang faktorial tapi kita nggak tahu di sini apakah dia kelompok atau dia rancangan acak lengkap. Itu yang pengamatan berulang. Nah, di sini rancangan dasar tadi sudah Ibu kasih tahu bahwa rancangan dasarnya bisa RAL, bisa split plot gitu ya, bisa faktorial gitu, itu bisa saja. Dilihat tujuan rancangan pengamatan berulang ini adalah untuk menyelidiki kecepatan perubahan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya, atau dengan kata lain kita ingin mengetahui pengaruh perlakuan terhadap pola pertumbuhan berdasarkan respon yang diamati. Nah, dari sini gitu ya orang bisa melihat bagaimana menentukan gitu ya bagaimana fase pertumbuhan bakteri, bagaimana fase pertumbuhan hewan, bagaimana fase pertumbuhan tanaman gitu. Dan untuk masing-masing ini juga di tanaman nih, karena Ibu bidang tanaman, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan akar, daun, batang, buah, biji dan sebagainya dilihat dari pengamatan berulang ini. Ini adalah pola pertumbuhan tanaman yang rancangan dasarnya mungkin adalah faktorial dengan rancangan acak kelompok gitu ya.
didapatkanlah pola pertumbuhan akar, pola pertumbuhan daun, pola pertumbuhan batang. Jadi dengan kita mengetahui, kita akan tahu mana fase atau mana tumbuhan itu tumbuh dengan cepat gitu ya. Nah, di sini orang akan menentukan pada saat tumbuhan itu tumbuh dengan cepat, artinya di sini dia sedang butuh banyak nutrisi gitu ya. Jadi kenapa dilakukan pengamatan berulang itu untuk melihat pola pertumbuhan suatu makhluk hidup. Gitu. Oke, ini kita ambil contohnya dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh pemupukan terhadap tanaman cabai. Perlakuannya adalah pupuk N dengan dosis 0 itu sebagai kontrol, kemudian 100, 200 dan 300 kg per hektar gitu ya. Pengamatan produksi dilakukan selama 3 kali panen gitu, pengamatan produksinya. Ini diperlukan analisis khusus agar informasi yang diperoleh lebih luas. Maka dilihat rancangan dasarnya, kemudian perkembangan pertumbuhan respons selama penelitian berjalan dengan waktu. Ini dibuat analisis atau rancangan dalam bentuk rancangan split plot gitu. Oke, mungkin itu tentang desain penelitian yang eksperimental. Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Kalau yang selain eksperimental dibahas nggak ya Bu ya kira-kira? Kalau yang desain penelitian selain eksperimental nanti ada pembahasannya nggak ya Bu? Ibu tanya dulu, Ibu coba ini ya, sebentar. Sebenarnya ini harusnya sudah dipaparkan oleh Bu Lili ya, oleh Bu Lili gitu ya, karena ini materi sebelum UTS kalau Ibu buat itunya. Oke. Ini masuk ke sini dulu, baru kita coba. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Di sini ya mudah-mudahan Ibu nggak terlalu ini ya, enggak. Ini pengetahuan Ibu dan pengalaman Ibu yang Ibu gambarkan di sini gitu ya. Sementara gambaran mungkin penelitian yang sudah kalian lakukan di mana nih, di pengamatan burung, pengamatan di tapos dan sebagainya mungkin jauh lebih keren kali ya. Ini adalah dasarnya gitu ya. Jadi penelitian itu berdasarkan metode kerjanya itu kan ada survei dan eksperimen, dan di sini Ibu coba memaparkan sedikit, mungkin ini dasar gitu ya. Tapi kalian sudah terlanjur pintar untuk mempelajari dasar ini karena sudah melakukan berbagai percobaan penelitian survei di lapangan gitu pada beberapa mata kuliah dan pada pusat studi, apa sih istilahnya kalian? Kelompok studi, Bu. Ya di situ gitu ya. Tapi ini Ibu coba tadi karena bertanya gitu ya. Itu kan melakukan penelitian survei itu adalah melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel yang diteliti pada kondisi yang tidak dikendalikan gitu ya. Artinya kita lihat dia apa adanya. Pengendalinya ya alam itu sendiri atau pencipta alam itu sendiri, di situ pengendalinya. Tapi kalau kita lihat di sini itu adalah pengaruh dari faktor lingkungan gitu ya. Maka di sini kita harus mengambil suatu kesimpulan itu dengan akurat gitu ya. Dengan akurat kalau untuk dapat suatu kesimpulan bahwa mungkin keanekaragaman jenis burung di mana namanya nih,
tapos itu adalah tinggi atau adalah rendah, mungkin itu suatu keputusan. Biar keputusan akurat, maka kita juga mendesain penelitian survei itu dengan sebaik mungkin. Kemudian selain kita desain sebaik mungkin itu, kita juga harus menggunakan instrumen yang tepat gitu ya. Nah, di sini di dalam desain dan instrumen ini Ibu coba nih, kalau kita lakukan penelitian survei tentu kita ada sampling gitu ya. Kemudian selain sampling, tentu kita ingin mendapatkan informasi yang terkait survei ini, pasti kita bertanya. Bertanya di sini pasti ada instrumennya kuesioner dan wawancara. Dua hal itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian ada sampling, kuesioner dan wawancara. Kita lihat di sini di sampling. Di sampling dulu kita punya populasi yang namanya ada anggap saja itu bukit apa sih ya? Anggap aja lah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu ya. Itu menjadi suatu habitat. Habitat di situ kita ingin melihat mungkin populasi burung, gitu ya. Populasi burung misalnya gitu ya. Maka itu kan luas banget gitu ya. Di situ jadi sekumpulan objek yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu itu menjadi suatu populasi kita. Kita sudah tentukan populasi kita adalah burung mungkin misalnya gitu. Apakah benar kita akan mengambil mengamati, kita door to door lah, kita ambil lihat satu burung, kemudian ada burung lagi kita lihat lagi, ada burung lagi kita lihat lagi, apakah mungkin begitu? Bisa nggak ya kita mengambil sampelnya, mengambil perwakilan gitu ya. Perwakilannya yang kita lihat di sini adalah sampel gitu ya. Perwakilan dari suatu populasi yang besar itu kita amati sampelnya saja. Sampelnya apa gitu ya. Itu adalah sekelompok objek yang mewakili populasi dan diambil melalui cara-cara tertentu. Nah, ini di sini, jadi sampel itu diambil dengan cara-cara tertentu. Sampel itu kita akan lihat bagaimana cara menentukan sampelnya. Kita lihat tingkat keseragamannya. Tingkat keseragaman sampel itu di dalam sesuatu, tingkat keseragaman populasi itu gimana, bagaimana. Itu salah satu pertimbangan kita untuk menentukan sampel. Kemudian rencana analisis yang akan kita gunakan itu apa gitu ya. Maka itu menjadi suatu pertimbangan kita untuk mengambil sampel. Kemudian yang ketiga adalah tempat, waktu, dan biaya gitu ya. Biasanya semakin mahal gitu ya, itu semakin kecil sampelnya gitu ya. Semakin luas tempatnya, maka persentase yang kita gunakan, berapa persen sih harusnya kita mengambil sampel dalam satu populasi, itu ada ketentuannya. Tapi kalau biayanya besar, waktunya lama, tempat yang diinikan besar, maka itu nanti sampelnya kita tentukan berdasarkan itu. Biasanya untuk waktu dan biaya itu sangat membatasi berapa sampel yang harus diambil gitu. Namun syarat sampel ini pertama dia harus apa? Representatif, mewakili keadaan yang sebenarnya. Nggak boleh kita mengambil sampel, misalnya nih kita ingin melihat keanekaragaman jenis tumbuhan paku di Taman Kota BSD misalnya, Taman Kota BSD gitu ya. Sudah oke, saya mau membuat plotnya gitu ya. Kan katanya harusnya setidaknya 10% dari luas area misalnya gitu ya. Kita ambillah luas area 10% gitu ya. Setelah kita ambil 10% itu, yang terambil itu adalah yang nggak ada lumutnya, yang nggak ada tadi lumut apa, yang nggak ada lumutnya, misal kalau itu tujuannya lumut, yang nggak ada lumutnya gitu. Maka itu nggak akan representatif, tidak akan mewakili keadaan yang sebenarnya dari keanekaragaman jenis lumut gitu ya misal. Nah, maka kita harus cari di mana, jadi menjadi purposif, ada tujuannya. Jadi kita ambil samplingnya di tempat-tempat yang ada lumutnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar ditentukan, saya pokoknya ambil 10% dari luas area, kita tentukan secara acak, enggak. Itu nggak bisa mengambil secara acak, harus purposif sampling gitu ya. Maka harus mewakili keadaan yang sebenarnya untuk lumut gitu ya. Tapi kalau kita ingin melihat
kepadatan tumbuhan atau apa, bisa saja kita melihat mengambilnya secara acak gitu. Kemudian objektif sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengambil sampel itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya kita ambil yang besar-besar saja, misal gitu ya. Yang kecilnya kita tidak ambil, misalnya berapa kita keragaman bunga mungkin, di mana keragaman tanaman berbunga di suatu wilayah gitu ya. Kita ambil yang saya cuma ambil yang berbunga saja karena saya nggak suka yang tidak berbunga, itu bisa jadi ya. Nah, itu tidak objektif namanya. Kita harus mewakili populasi yang tadi. Variasinya kecil, tepat waktu, relevan, dan menjawab persoalan yang kita sampaikan di dalam penelitian gitu. Ini adalah keharusan kita untuk melakukan sampling. Jadi kesemuanya ini mengharuskan kita untuk melakukan sampling dalam suatu penelitian survei gitu ya. Jadi ada populasi yang besar, kemudian populasi yang besar ini nggak mungkin kita kerjakan secara keseluruhan gitu ya. Maka kita ambil sampelnya, kita sampling. Sampling itu adalah sekelompok yang mewakili. Yang mewakili itu dia harus representatif, objektif, variasinya kecil, tepat waktu, dan relevan untuk menjawab persoalan gitu. Nah, untuk menentukan sampel ini tergantung pada tingkat keseragamannya, rencana analisisnya, tempat, waktu, dan biaya gitu. Oke, kemudian populasi itu harus benar-benar diketahui dan dikuasai. Maka kalau kita mau melakukan penelitian, kita harus survei pendahuluan dulu gitu ya. Sering tuh saat di seminar proposal, ada berapa luasannya, ada berapa jumlahnya gitu. Belum tahu, nanti sampai sama itu nggak boleh sebenarnya. Sebelum kita melakukan seminar proposal, kita harus melakukan penelitian pendahuluan, benar-benar kita sudah tahu bagaimana kita menentukan sampelnya gitu ya. Mana titik-titik samplingnya kita itu sudah diketahui gitu. Jadi nggak boleh harus tahu ukuran secara detail populasi akan kita teliti gitu. Nah, jumlah sampel itu atau ukuran sampel itu bisa yang diharapkan itu kan kita maunya 100% mewakili populasi ya. Harusnya tuh sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri, tapi itu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita lakukan kecuali memang populasinya kecil. Amati kira-kira kuda Nil yang ada di mana tuh, di Ancol ya? Di mana sih ada kuda Nil? Ancol kah? Misal di situlah gitu ya. Misal kita, ya itu kuda Nilnya hanya beberapa, itu bisa 100% gitu ya. Tapi nggak mungkin untuk populasi-populasi tertentu gitu. Bisa. Kalau itu boleh 100%, harus malah bikinnya. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi, peluang mengambil kesimpulan itu semakin kecil. Jadi semakin besar sampel yang kita gunakan, maka peluang kesalahan kita dalam mengambil kesimpulan itu semakin kecil gitu ya. Tapi semakin kecil jumlah sampel yang kita gunakan, maka peluang kesalahan dalam membuat kesimpulan itu semakin besar gitu ya. Maka jangan pelit-pelit menentukan jumlah sampelnya. Sampel pengamatan itu kalau selagi masih bisa dilakukan banyak gitu ya, dilakukan banyak, jangan dikurangi gitu ya. Kemudian jumlah anggota sampel yang diamati tergantung pada tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki. Kita mau tingkat kepercayaannya berapa gitu ya? 95%, 99%, 85% atau 90% gitu. Jumlah sampelnya harus tergantung pada itu gitu ya. Jadi artinya semakin banyak sampel, jumlah anggota sampel yang kita ambil semakin jauh lebih teliti dia. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga kerja yang tersedia. Nah, itu ada kaitannya dengan itu. Ini mungkin kalian sudah tahu. Jadi ada beberapa pendapat
berapa sih ukuran sampelnya, berapa banyak sampel itu harus diambil gitu ya. Ada pendapat pertama ini dari si Bailey ini, dia mengatakan bahwa ukuran sampel minimum jika menggunakan analisis statistik terhadap data penelitian adalah 30. Itu paling sedikit itu adalah 30 gitu ya. 30 ekor, 30 batang gitu ya, 30 orang atau itu paling sedikit, itu menurut dia. Kemudian ada lagi sih yang menyatakan bahwa kalau metodenya deskriptif 10% untuk populasi yang besar, 20% untuk populasi yang kecil gitu ya. Kalau populasi kita besar, ambil 10%-nya. Kalau ada 1000, 10% dari 1000 berapa? 100. Berarti 100 misal. Kalau sampel kita tuh kecil hanya 100 deh, berarti kita ambilnya 20%. Berarti kita ambilnya 20 tanaman misalnya gitu. Kemudian itu kalau kita menggunakan metode deskriptif. Sekarang kalau kita mau mencari korelasinya, maka minimal sampelnya adalah 30 gitu ya. Kalau kita menggunakan metode eksperimental gitu, minimal sampelnya adalah 15. Jadi kalau kita melakukan eksperimental nih, rata-rata kan eksperimental itu setiap perlakuan itu kita ambil semua sampelnya gitu ya. Kita ambil kan semua sampelnya. Tapi kalau misalnya di eksperimental itu misalnya peta, suatu peta gitu, di dalam peta itu ada misalnya kita perlakuannya tadi kan ada peta-peta tadi itu, di peta itu ada 20 tanaman misal, itu menjadi perlakuannya. Jadi ambil sampelnya di dalam 20 itu 15 gitu ya. Nah itu 15 tanaman gitu, eksperimental 15 gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan nomogram. Itu untuk jumlah populasi 2000 gitu ya, dengan kesalahan 0,3 sampai 15%, semakin kecil tingkat kesalahan yang muncul maka semakin besar ukuran sampelnya. Jadi yang bisa kita ambil 0,3 sampai 15%. Itu nanti kita lihat di belakang. Kemudian ada tabel Kreci itu adalah ukuran sampel langsung diketahui berdasarkan ukuran populasi sehingga tidak ada proses dalam penentuan ukuran sampel. Artinya di sini semua populasi yang ada itu harus diambil. Kita lihat. Ini yang nomogram. Kita ambil nomogram di sini. Misalnya populasi berjumlah 200. 200 populasinya. Ukuran populasinya 200. Ini 200 ukuran populasinya. Dengan tingkat kesalahan 5%. Tingkat kesalahannya 5%. Ini dia. Kemudian ini titik tingkat kesalahannya ya, 200, kemudian tingkat kesalahan 5%. Kemudian 5% populasi yang diambil sebagai sampel adalah 58%. Kenapa dia 58% gitu ya? Ditarik garis lurus, ini sudah diagramnya si nomogram ya, sudah nomogramnya. Diambil garis lurus ke 5, kemudian ditarik sama panah di sini gitu ya. Nah, ini yang mengatakan dia 58% yang bukan dibuat-buat gitu ya. Kita benar kan ambil tarik garis lurus ke sini, ini menjadi 58% sehingga ukuran sampelnya adalah 200 kali 58% sama dengan 1, ya kan? Berapa tuh? Itu kali 1,195. 1,195 nih. Tingkat kesalahannya angka 1,195 kok Ibu lupa sih. 200 tarik garis. Jadi 258 kali 1 berarti 138 sampel. Tunggu. 1 nih tingkat kesalahannya tadi 5% ya. Tingkat kesalahan 5%, kemudian multivariat faktornya itu ada 1,195.
Jadi dikali 1,195 sama dengan 138,62. Berarti jumlah sampel yang diambilnya adalah 139. 139 ekor atau batang dari 200 tanaman. Kalau kita mau tingkat kepercayaannya tingkat kesalahannya 5% gitu. Oke, saya nggak mau tingkat kesalahannya 5%, Bu. Saya maunya tingkat kesalahannya 10%. Berarti kita ambil di sini, tarik garis lurus ke 10. Ada, coba kalian penggaris, kemana dia perginya? Coba 210, mungkin sekitar 19 atau 18 ya, 18%. Artinya 200 kali 18% kali berapa nih? Tadi kita ambil 10 ya. 10, 5 ini apa 5? Berarti 15, berarti berada di antara ini. Berapa tuh? Di 85, berapa jaraknya itu, dibagi saja tuh 85 kalau kita ambil 10, 90 misalnya, anggap di situ 1, misal anggap aja 1,1 lah, kali 1,1, jadi 200 kali 10% kali 1,1, berapa dapatnya? Kok 10% tadi berapa? 10, ini tadi kita ambil garis lurusnya 18 ya. 200 kali 18%, coba dihitung. Kali 1,1, 1,12 lah. Berapa? Berapa? 40,32, Bu. 40,32, Bu. 200 kali 1,12. Sekitar 40 ya? Iya, 40,32, Bu. Ya, sekitar 40,32 batang atau ekor yang diambil. Gitu. Jadi itu menggunakan nomogram. Ini sudah pernah dipelajari di ekologi ya? Halo? Sudah pernah belum? Belum, Bu. Terus ini kalau kita menggunakan nomogram. Kemudian ini jumlah sampel. Jumlah sampelnya dari populasi yang diketahui. Kita sudah ketahui misalnya N jumlah populasi ya. Jumlah populasinya 10. Kalau tingkat kepercayaannya kita maunya 99%, 95% atau 90%, maka 10 sampelnya harus diambil. Ini kita gunakan ya. Beda kalau jumlah sampelnya 15, oke, kalau kita hanya tingkat kesalahannya 1% doang, ambil 15-nya, tapi kalau tingkat kesalahannya 5 sama 10, ambil 14 sampelnya. Ini jumlah sampel ya. Kemudian kalau 20 itu 19 semuanya, ada aturannya. Tapi kalau jumlah sampel kita 200, kalau mau tingkat kepercayaannya 1%, maka kita harus ambil 154. Kalau tingkat kepercayaannya 10 gitu ya, tingkat kesalahannya 10%, maka kita harus ambil 115 di sampelnya. Coba kita lihat nih, sampelnya ada di 1 juta. Kalau mau tingkat kepercayaan kan makin kecil ya, 10% aja tingkat kesalahannya, maka jumlah sampel yang harus diambil adalah 271. Kalau sudah tidak hingga, ini sudah tidak hingga ya, di atas dari ini kita mengambilnya 272. Paham itu? Paham membacanya? Oke.
Coba dilihat-lihat di analisis. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Kemudian teknik sampling. Teknik itu suka ditanya, apa teknik samplingmu? Eksperimental, Bu. Teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Yang disebut itu adalah air diambil kemudian disaring, itu enggak teknik sampling namanya gitu ya. Itu adalah teknik mengambil sampel gitu ya. Nah, yang diminta di teknik sampling ini adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel atau titik-titik pengambilan sampel gitu. Nah, ini yang disebut dengan rancangan penelitian yang kita anggap yang sudah dibuat di proposal penelitian itu. Nah, di sini ada probability sampling, ini sudah tahu nih kalian nih, non probability sampling. Kalau probability sampling itu merupakan suatu prosedur objektif yang dalam hal ini probabilitas memilih diketahui terlebih dahulu untuk setiap elemen populasi. Setiap elemen populasi memiliki peluang atau probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel gitu ya. Kemudian menarik sampel probability ini berdasarkan metode pemilihan acak. Jadi di acak nih milihnya kalau probabilitas sampling. Kalau non probability sampling dia ngambilnya tidak secara acak gitu ya. Ada kita coba lihat. Jadi pengacakan dari di probability sampling ini adalah sering orang suka menyalahartikan atau sembarang atau sesukati, pada sebenarnya acak merupakan konsep matematika yang tepat dan diterapkan mengikuti jumlah aturan yang ketat sehingga setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Coba kita lihat sini. Pemilihan sampel dengan pertimbangan. Istilah pengambilan sampel merujuk pada strategi atau metode yang memungkinkan kita mengambil sebagian atau subbagian dari suatu kelompok yang lebih besar dan menggunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan gitu ya. Ini dia pemilihan sampel dengan pertimbangan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengeneralisasikan populasi berdasarkan pengamatan atau observasi terhadap sampel. Kemudian strategi pengambilan sampel bukan hanya untuk membuat kemungkinan atau pengambilan data dari sejumlah kelompok gitu yang lebih kecil, tetapi juga strategi-strategi yang memungkinkan kita untuk memahami secara mendalam kelompok-kelompok kecil tersebut melalui pertanyaan yang mendalam gitu. Ini lebih pada pengertian-pengertian ya. Apabila subkelompok dipakai, maka pembuatan kesimpulan tersebut kelompok besar lebih banyak subkelompok ini harus benar-benar representatif ini. Ya. Ini teknik ya probability sampling. Tekniknya ada simple random sampling. Ini sudah belajar kalian ya, stratified sampling, random sampling atau cluster. Ini sudah belajar kan? Simple random sampling ini ya diacak bagaimana mengambil suatu sampel dalam suatu populasi diacak gitu. Itu artinya kita sudah harus tahu bahwa sampel di sana itu lebih kepada homogen. Dia lebih homogen, maka kita bisa melakukan samplingnya secara acak. Kemudian ada stratified sampling, di situ berarti tidak homogen, ada tingkatan-tingkatan. Maka kita harus mengambil sesuai dengan tingkatan atau strata-strata tadi gitu. Kemudian ternyata di dalam populasi itu ada cluster-cluster gitu. Maka kita melakukan probability sampling itu di dalam cluster. Nah, di sini yang non probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota. Jadi nggak sama gitu. Ada yang accidental sampling, ada yang quota sampling, ada snowball sampling, ada purposive sampling, systematic sampling, dan sampling jenuh gitu ya. Ini sudah, kalau ini Ibu yakin kalian sudah belajar ya, yang ini probability sampling. Sudah ya? Halo? Iya, Bu. Sudah, ini sudah ya. Kalau accidental sampling, ini snowball sampling, purposive sudah harusnya. Belum, Bu.
Saya baru tentang purposive sampling paling, Bu. Oke, ini sudah ya simpanan dop sampling, stratified. Ini kita coba lihat di non probability sampling. Ada accidental sampling. Accidental sampling ini gimana sih? Kita ambil contoh. Penentuan sampel berdasarkan kebetulan, namun harus cocok sebagai sampel. Gitu. Oke nih, si Mikail dengan semangatnya, saya mau ke Sumatera gitu ya, saya mau pengamatan harimau Sumatera gitu ya. Dari dia datang ke Sumatera dengan semangatnya, tahu-taunya nggak pernah lah ketemu dengan harimau Sumatera di sana gitu ya, nggak pernah ketemu. Yang ketemu apa gitu ya, ketemulah jejaknya atau ketemulah bekas gigitannya mungkin ya. Itu namanya accidental sampling. Jadi itu bisa kita jadikan sampel. Nanti kita akan mengatakan gitu, oh ada ini ciri-ciri jejak harimau Sumatera, tentu berdasarkan literatur ya. Oh ada harimau Sumatera ini jejaknya, atau ini kotorannya gitu ya, atau apalah yang kita sebut di situ. Jadi nggak bisa kita sudah setahun mencari harimau Sumatera nggak ketemu-ketemu, mau diamati gitu ya. Oh sekali ketemu kotorannya, misal oh ini sudah dipastikan kotoran harimau Sumatera ya. Nah itu bisa kita jadikan sampel bahwa ada 1 ekor harimau Sumatera yang ditemukan gitu ya, itu bisa gitu ya. Itu accidental sampling. Kalau kuota sampling itu adalah menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai kuotanya penuh dan diinginkan gitu ya. Oke, misalnya kita mau pengamatan suatu populasi. Suatu populasi itu kita anggap agak seragam lah gitu. Namun untuk memilih sampelnya itu sulit gitu ya. Untuk mengambil sampelnya itu sulit gitu ya. Tadi kita tentukan sampelnya minimal 30 gitu ya. Minimal 30 gitu ya. Ya udah setelah terpenuhi sampel yang 30 ini kita ke lapangan. Kan untuk menemukan mengambil sampelnya secara acak itu susah gitu ya. Akhirnya ya udah kita ke lapangan, kita ketemu sampelnya, tadi ketentuan sampelnya hanya 30 ekor gitu ya. Sudah ketemu 30 ekor, ya sudah itu ada kuotanya sampai 30 ekor. Ya udah 30 ekor itu kita jadikan sampel gitu kan. Tapi tentu ada ketentuan-ketentuannya, nanti kalian pergi ke mana padahal mengambil sampelnya sudah bisa ditentukan secara acak, kalau pakai kuota tuh enggak. Pasti ada ketentuannya gitu. Kalau snowball sampling itu ada sampel yang pertama dijadikan informasi adalah pengambilan sampel berikutnya. Jadi kita tentukan dulu adalah informan kunci kalau kita di apa namanya di etnobotani gitu. Kita ambil dulu sampel pertama. Sampel pertama itu biasanya disebut dengan sampel kunci. Jadi dari informasi dari sampel kunci tadi itu, maka kita akan ambil sampel-sampel berikutnya gitu. Itu bisa snowball sampling, bisa bentuknya dikotom gitu ya. Jadi kita ambil satu informan kunci, kemudian informan kunci ini menunjuk 2 orang, itu dikotom ya. Masing-masing itu menunjuk lagi 2 orang, masing-masing yang tadi itu menunjuk lagi 2 orang gitu ya. Sampai akhirnya terpenuhi berapa yang mau kita ambil sampelnya gitu. Kalau sudah terpenuhi, tadi Ibu katakan lebih tuh boleh gitu ya, maka bahkan bagus gitu. Kalau kita mampu untuk menggunakan sampel yang besar itu jauh lebih bagus. Kemudian purposive sampling, penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu. Yang tadi kita menentukan sampelnya di mana, mau ngambil lumut, yaitu sampelnya adalah pohon-pohon yang banyak lumutnya. Itu sudah ketahui purposive. Penentuan titik samplingnya di mana? Ya di pohon-pohon yang ada lumutnya. Jangan tentukan pohon-pohon yang tidak ada lumutnya gitu. Ada tujuan tertentunya karena kita ingin mengambil di situ lumut. Jadi titik samplingnya adalah di lokasi atau yang memiliki pohon-pohon yang ditumbuhi lumut. Atau systematic sampling, penentuan sampel berdasarkan ukuran dari anggota populasi. Saya mau ambil yang pintar-pintar saja, misal kita ambil bagaimana pengetahuan lokal masyarakat terhadap penggunaan tanaman obat gitu ya. Ya jangan ambil anak SD gitu ya, carilah
kita akan sistematik samplingnya, kita harus tentukan sampelnya siapa, sampel orang-orang yang mengetahui pengetahuan lokalnya terhadap tanaman obat itu gitu. Jangan tanya nenek-nenek yang udah pikun nggak tahu gitu ya. Jadi nggak bisa pengambilan secara acak. Jadi sesuai dengan itu gitu ya. Kemudian sampling jenuh, penentuan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sampel. Artinya kalau ada 10, semua anggota populasi itu dijadikan sampel. Itu namanya sampling jenuh. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Saya, Bu, Ya. izin bertanya, Bu, seperti yang tadi, kalau saya tidak dengar, kalau misalkan untuk pemilihan tempat itu yang representatif, objektif, sama mewakili 10% ya, Bu? Iya, ada yang 10% berdasarkan pendapat-pendapat tertentu, ya. Nah, misalkan saya nih kan mau keanekaragaman amfibi Ordo Anura, Bu, atau khususnya katak sama kodok ya, Bu ya. Ya. Nah, berarti itu kan menentukannya kan, itu kan ada 3 tempat ya, Bu, saya tiga habitat maksudnya, Bu. Ada yang di anak sungai, hutan sekunder, sama sawah, Bu. Nah, berarti dari 10% itu tuh kan saya kan harus menentukannya kan di tempat-tempat yang sekiranya ada keberadaan mereka ya, Bu, yang tempatnya dan dekat dengan sumber air biasanya, Bu. Iya. Itu masuknya ke purposive sampling ya, Bu ya? Purposive sampling. Jadi penentuan titik samplingnya masuk ke purposive. Baik, Bu. Dan untuk cara penentuan 10%-nya ini bagaimana saya, nah misalkan ini lahannya nih 1000 hektar ya, Bu ya. Berarti kan untuk 10%-nya itu kan 100 hektar ya, Bu. Nah, itu 100 hektar itu bebaskah, Bu? Atau kayak gimana, Bu? Nah, ini kan kita sudah purposive sampling ya. Di purposive sampling itu kita lihat karena kita ada tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu. Misal nih bisa misalnya lahan itu memang luas sekali gitu ya. Tapi di titik-titik yang memang kemungkinan ada amfibi ya tadi ya. Amfibi itu hanya di wilayah-wilayah tertentu, nggak sampai 10% dari luas areal itu gitu. Nah iya, Bu, misalkan dan titik-titik keberadaan amfibi ini kayak misalkan dekat sumber air ini terpisah-pisah, Bu, itu nggak apa-apa kan, Bu ya? Atau bisa diperkecil. Kalau menurut Ibu ya itu bisa diperkecil. Kan kamu kan menentukan wilayahnya itu misalnya apa tadi nama wilayahnya? Bisa, hutan sekunder, sawah sama anak sungai, Bu. Tapi luasannya, kawasannya akan kamu amati 1000 hektar. Iya, misalkan 1000 hektar, Bu. Di 1000 hektar di situ tuh ada sawah, ada sungai, ada hutan sekunder. Ada hutan sekunder gitu ya. Iya, tapi Bu. Kan ada yang nggak ada hutan sekundernya. Ada nggak habitat selain yang 3 ini? Adakah? Ada sih, Bu, satu lagi perkebunan, cuman saya nggak ambil, Bu. Ada pemukiman kali? Ada apa? Kalau pemukiman bisa sih, Bu, pemukiman sama perkebunan paling. Jadi kamu akan ambil 3 areal tadi, 3 areal. Jadi itu bisa kamu dijadikan 10%-nya itu 10% dari areal persawahan, 10% dari areal persungaian, dan 10% dari areal hutan ya, hutan sekunder. Iya, Bu. Jadi itu semakin sempit kan? Iya, Bu. Jadi bukan dari areal kawasan.
Oh baik Bu. Dan untuk tempatnya itu terpisah-pisah gitu Bu, itu nggak apa-apa kan Bu ya? Kayak misalkan contohnya di sawah gitu Bu ya? Ya. Kan di sawah tuh sumber airnya yang sekiranya lembab misalkan ada di salah satu tempat gitu ya, misalkan di ujung di dekat pengairannya, itu saya di bagian pengairannya saja, yang tidak lembab tuh saya ambil, itu boleh? Berarti di tempat yang sawah yang kering tidak ada kah dia? Kemungkinan besar tidak ada Bu, kemungkinan besar. Nah, itu bisa diperkecil lagi gitu ya. Bisa diperkecil lagi di mana dia banyak, misalnya wilayah persawahan gitu ya. Wilayah persawahan itu yang ada itu hanya bagian tertentu, diukur lagi wilayah itu. Didapatkan wilayah itu misalnya luas wilayah yang kemungkinan ada itu hanya 100 meter gitu ya. 100 meter, kemudian di situ kita amati 10%-nya, itu bisa. Oh begitu ya Bu, baik Bu. Ya jadi nggak mesti kita tarik dari seluas areal tadi gitu. Baik Bu. Jadi Sama kalau mau nanya lagi boleh ya Bu? apa? Kalau untuk sampling ini ada nggak sih Bu yang kayak menyinggung dua gitu Bu? Kayak contoh purposive sampling sama apa gitu satu lagi Bu? Atau kayak hanya satu teknik sampling saja Bu? Boleh dikombinasikan. Boleh dikombinasikan. Kan kita baik. purposive sampling, setelah itu kita pengambilan secara acak, ya kan? Iya Bu, semisal seperti itu Bu. Ya, itu bisa. Jadi kadang-kadang juga misalnya kita pakai misalnya accidental sampling, tapi kita modifikasi. Nah, modifikasi tentu berdasarkan kasus-kasus tertentu ya. Itu bisa dilakukan modifikasi. Sama mungkin seperti kita di laboratorium atau di lapang lainnya, itu ada bentuk modifikasinya. Yang penting kita sampaikan, kita modifikasinya itu karena apa gitu. Itu bisa saja. Baik Bu, terima kasih banyak. Tapi untuk lebih matangnya nanti insya Allah lah pembimbing kamu jauh lebih pinter lah nanti ya. Kalau setahu Ibu dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman S1, S2 dan S3 gitu ya, beberapa kali juga ikut penelitian proyek-proyek Pertamina, kan kita menganalisis keanekaragaman jenis jenis semut, keanekaragaman jenis burung dan sebagainya. Itu dosen-dosenmu itu adalah tim Ibu dulu, Pak Fahri, Pak Mardiansyah, Pak Walid, Herwandi dan sebagainya, itu tim Ibu dalam menganalisis keanekaragaman hayati di beberapa tempat yang kita jadikan proyek waktu itu gitu. Itu bisa dilakukan modifikasi. Kemudian waktu pengamatan, misalnya kita mau mengamati keanekaragaman amfibi gitu, kapan kita lakukan, itu kan juga modifikasi ya. Nggak mesti kita harus pengamatan sebulan kita lakukan, pada masa sebulan itu dia nggak keluar misalkan. Iya Bu. Jadi harus yang sedang ada airnya atau apalah dalam musim hujan gitu, bukan? Iya betul Bu. Iya, kamu pengamatan ke sana mungkin ya. Tapi itu musim panas, mereka nggak ada yang keluar, bisa jadi gitu ya. Pada saat pengamatan musim hujan itu pada keluar semua gitu. Tapi ada satu yang mungkin karena kamu tertariknya ke amfibi ya. Ibu tuh di Paku Haji pernah nginep gitu ya. Itu benar-benar kodok itu dengan variasi suaranya yang bermacam-macam gitu ya. Mungkin di sini masih banyak jenis-jenis kodok yang langka barangkali ya. Itu dengan suara-suaranya, dengungannya yang berbeda-beda, itu bisa mungkin diamati. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup Bu, terima kasih banyak.
Oke, kita lanjut. Kemudian ada tujuan sampling. Sampel adalah representasi dari populasi atau alam semesta yang dipilih untuk penelitian. Mengurangi jumlah objek yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan. Itu bisa mengurangi jumlah objek yang diteliti berdasarkan jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan, gitu ya. Membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, ciri-ciri khas individual diabaikan. Gitu. Jadi pendapat pribadi kita itu harus diabaikan. Kita harus menonjolkan sifat-sifat umum dari suatu populasi. Ini adalah contoh-contoh penelitian survei ya, keanekaragaman jenis mikroalga sebagai bioindikator, perairan di situ Pamulang, mungkin pengaruh pemupukan organik terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai, itu bukan survei tapi adalah eksperimen. Perilaku makan orang utan berdasarkan perkembangannya, itu keanekaragaman ekoparasit gitu ya. Coba perilaku makan orang utan berdasarkan perkembangannya. Ini coba ribetnya kita harus cari orang utan bayi, remaja, dewasa, tua mungkin ya gitu. Keberadaan harimau Sumatera di hutan lindung gambut gitu. Pengetahuan lokal masyarakat suku Dayak untuk memanfaatkan tumbuhan obat sebagai tradisional di Perawak, Kalimantan Timur. Ini banyak contoh-contohnya. Ini ada yang survei, ada yang eksperimental. Kemudian ini kuesioner, ini cara buatnya, ini wawancara. Kalau kita mau wawancara harus terstruktur bikinnya. Ini kurang itu yang terkait survei ya. Baik Bu. Nanti yang kalau apalah ini ya. Kalau teknik pengumpulan data sudahkah? Kalau variabel sudah ya? Variabel sudah Bu. Kalau teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data sudah. Data dan teknik pengumpulan data sudah. Itu isinya tentang data ya, mengapa data dikumpulkan, makna data, fakta, klasifikasi data, data primer, data sekunder, udah ya? Teknik pengumpulan data ada observasi, dokumentasi, udah mungkin ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Ibu mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.